warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resniawati Kurnia, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Bandung, berasal dari SDN 137 Cijero Kaso. Saat ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dilaksanakan di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 dan tutup usia di tanggal 26 April tahun 1959. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. 3 semboyan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana guru harus menjadi suri tauladan bagi siswa-siswanya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di mana guru harus bisa memotivasi dan menjadi motivator dalam kegiatan pembelajaran bagi siswa-siswanya. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di mana guru harus menjadi pendorong kegiatan siswa agar siswanya bisa lebih mandiri. Selain semboyannya, ada juga dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan anak itu berhubungan dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama bagaimana pembelajaran itu bagi siswa. Selanjutnya, pembelajaran bagaimana yang sesuai pada era saat ini, yaitu pembelajaran yang menghamba pada anak, pembelajaran yang berpihak pada anak, di mana semua pembelajaran itu harus menuju pada terbentuknya profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, bagaimana aplikasi dalam pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan? Yang pertama, saya mengaitkan dengan kebudayaan atau kearifan lokal atau kontekstual dengan lingkungan siswa. Yang selanjutnya, memberikan aktivitas pembelajaran yang berpihak kepada anak, di mana pembelajaran ini dilakukan untuk mengeksplor kemampuan anak. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman tentang kebermanfaatan konten pembelajaran dengan aplikasi ke kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah memberikan keterampilan kecakapan hidup bagi siswa agar bisa mengaplikasikan pembelajaran di kelas dalam kehidupan di luar sekolah. Dan yang selanjutnya, yang kelima adalah melakukan evaluasi untuk setiap proses pembelajaran. Itu semua sudah tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 6 ini. Namun saat pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari tantangan yang ada yang saya hadapi, di mana kepercayaan diri siswa cukup sulit untuk ditingkatkan, atau karena mungkin mereka terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga ketika tampil ke depan itu saat PTMT atau saat diskusi di ruang virtual agak sulit. Lalu memang saya sendiri keterampilan komunikasi saya harus tingkatkan, lalu siswa juga saat berkomunikasi masih malu-malu. Yang selanjutnya, tantangannya adalah pemilihan konten materi, karena tidak semua materi bisa dilakukan pembelajaran yang menurut saya ideal. Jadi saya harus memilah-milih materi apa saja yang bisa dibuat pembelajarannya. Lalu memang agak sulit juga dalam pemilihan metode, model, dan strategi pembelajaran karena harus disesuaikan dengan materi yang tadi. Dari tantangan yang dihadapi, saya mencari solusi dengan cara mencari aktivitas pembelajaran yang mampu meningkatkan kepercayaan diri melalui diskusi atau pembelajaran yang berbasis proyek atau masalah, di mana mereka harus mencoba mencari sendiri solusi-solusi dalam pembelajaran, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan aktivitas mandiri. Lalu yang kedua adalah mencari formula untuk berkomunikasi guru dan siswa secara tepat, misalnya mendekatkan secara personal, lalu melakukan video call, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat analisis materi yang bisa dilakukan
pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Dan selanjutnya adalah selalu mencari referensi kelebihan dan kekurangan setiap metode dan model serta strategi pembelajaran agar tepat dilakukan dalam melakukan pembelajaran. Ini adalah contoh implementasi dalam pembelajaran jarak jauh di kelas 6 SDN 137 Cijerokaso. Karena PTMT-nya kami masih terbatas, jadi kami melakukan pembelajarannya secara jarak jauh lebih seringnya. Jadi kami melakukan pembelajaran yang berbasis masalah dan berbasis proyek, di mana anak-anak diminta untuk membuat proyek pembangkit listrik sederhana, yaitu menggunakan angin sebagai sumber energinya. Diberikan video, lalu anak-anak diberikan apa saja yang harus dikerjakannya. Proyek-proyeknya ini dilakukan selama 1 bulan ke depan. Dari hasil demonstrasi kontekstual pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menganalogikan pendidikan itu ibaratnya rangkaian listrik. Yang pertama, di mana semua aliran listrik itu terhubung satu sama lain antar komponen-komponennya. Lalu yang selanjutnya adalah setiap komponen pendidikan dalam rangkaian listrik, kalau saya ibaratkan, yaitu siswa, guru, pemerintah melalui sekolah, materi pembelajaran dan lingkungan, serta yang lain-lainnya, punya peran masing-masing. Jika salah satunya tidak sesuai fungsinya, maka rangkaian itu menjadi rusak atau bahkan menjadi putus. Selanjutnya, ibarat rangkaian listrik tadi yang mampu menerangkan lampu dan memfungsikan alat elektronik sesuai fungsinya, maka pendidikan diharapkan juga mampu memberikan penerangan bagi siswa dan menggerakkan semua komponen pendidikannya untuk memiliki kegunaan bagi kehidupan di masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Saya Resniawati Kurnia, CGP Angkatan 4 dari Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.